Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Satria Angin. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang berakhlak mulia, yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh, yang suka menolong sesama, sehingga disenangi oleh setiap orang. Ketika adanya dia, suatu desa menjadi damai, tentram, adem, dan ayam. Tentu saja semenjak dia datang, semuanya desa menjadi tentram, adem, ayem, dan penuh dengan kenikmatan. Pertaniannya subur, dan tidak ada yang mau berbuat jolim. Namanya Iman. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga iblis yang tidak senang kepada Iman, selalu berencana untuk menyesatkannya, namun selalu tidak berhasil. Sehingga iblis pun selalu memikirkan gimana caranya. Ketika iblis mau menyesatkan orang, Iman pun datang dan menasihatinya, sehingga orang itu tidak berhasil disesatkan iblis. Tapi iblis tidak pernah berputus asa. Ia selalu mencari orang yang bisa disesatkannya. Iblis berpikir, Iman ada di desa ini, tapi Iman tidak ada di desa orang lain. Ia pun pergi, terbang dengan sangat cepat, mencari desa yang dimana orangnya tidak mempunyai iman. Akhirnya iblis menemukan seorang yang hidupnya luntang-lantung dan gak punya tujuan, serta gak punya iman. Iblis pun kemudian mendatanginya. Tapi sebelum iblis mendatanginya, tentu saja iblis meminta izin terlebih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, izinkanlah untuk hamba menyesatkan umat yang satu ini, untuk menjadi teman buat diriku nanti di neraka." Kemudian Tuhan mengizinkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman tak mungkin bisa kau sesatkan." Iblis tentu saja senang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Iblis tahu bahwa dia nanti akan masuk ke dalam api neraka. Karena itu, ia selalu ingin mempunyai teman seorang manusia untuk mendampinginya hidup di neraka. Seorang pemuda yang lemah iman itu didatangi iblis. Iblis menjanjikan kekuatan kepadanya, ilmu di mana dia kebal terhadap peluru dan bisa terbang. Iblis berkata, "Wahai pemuda, jika kamu ingin ilmumu bertambah banyak, sesatkanlah banyak orang, jadikanlah mereka pengikutmu, dan bersenang-senanglah di muka bumi ini, serta buatlah kerusakan." Pemuda itu pun menyanggupinya. Pemuda itu pun membisikkan dan mencari teman-teman yang mau diajak kerjasama, sehingga banyaklah sudah pengikutnya. Di malam itu hal mencekam pun mengancam desa Iman. Suatu malam pun datang gerombolan orang-orang zalim itu menyerang dan menyerbu desa Iman.
pemuda itu dengan orang-orang jalimnya merampas harta orang-orang serta membunuh orang-orang yang melawannya, serta mencuri dan menculik gadis-gadis yang ada di desa itu. Iman yang susah payah melawan juga tersungkur dan tidak berdaya, hingga iman pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan orang-orang zalim menang terhadap orang-orang yang beriman. Hamba mohon, ya Allah, janganlah Engkau biarkan orang-orang zalim menang terhadap orang-orang yang beriman. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi mereka agar hamba menang terhadap mereka. Dengan seketika iman pun berubah menjadi satria angin. Para penjahat yang menculik para gadis remaja pun dikejutkan dengan sosok satria angin. Dor. Para orang-orang zalim pun menembaki satria angin, tapi satria angin pun kebal terhadap peluru. Dush! Satria angin pun menendang mereka dan melemparkan semua orang-orang zalim itu ke tengah-tengah lautan, sehingga damai, tentram, adem, dan ayem kembalilah suatu desa iman itu. Iblis pun mencaci marah karena ia tidak bisa atau tidak berhasil memusnahkan iman. Pemuda itu kembali menjadi sosok manusia kembali, hingga suatu ketika orang-orang zalim itu berada atau ada kembali, maka iman pun dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka iman pun berubah wujud menjadi satria angin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.